maka tidak mungkin orang yang dicintai Allah itu disiksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini tidak benar pengakuan mereka, mereka adalah orang yang dicintai Allah, tetapi tidak. Kenapa? Karena Allah mengadab mereka. Berarti pemahaman sebaliknya, orang yang Allah cintai tidak mungkin Allah mengazabnya. Senantiasa Allah berikan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kepada para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita masih membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Atau ringkasnya, bab ini berkaitan dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pembahasan sebelumnya kita menyebutkan muqaddimah dari penulis bahwa Syekh Muhammad At-Tamimi dalam bab ini dan bab selanjutnya mulai membawakan ibadah-ibadah berkaitan tentang ibadah hati. Jadi ibadah itu banyak jenisnya. Di antara satu sisi yang lain, pembagian ibadah ada ibadah lisan, ada ibadah perbuatan, dan ada ibadah hati. Maka dimulai dari bab ini dan bab setelahnya penulis memfokuskan membahas tentang ibadah-ibadah berkaitan dengan ibadah hati. Maka ibadah hati yang paling agung adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah hati yang paling agung adalah ibadah berupa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mencintai Allah adalah puncak dari ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan cinta, maka ibadah yang dia lakukan akan terasa nikmat dan lezat, ya. Ketika dia dalam ibadahnya dilandasi mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan menikmati dan merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku meminta kepada Engkau agar aku mencintaimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengamalkan 3 hal dalam ibadahnya. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa takut, yang kedua adalah menumbuhkan rasa harap, kemudian yang ketiga adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang beribadah seperti sholat, maka dia harus menghadirkan rasa takut dia kepada Allah. Ketika sholat, kita menghadirkan takut kita kepada Allah, takut diazab, takut mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setelah itu adalah menumbuhkan rasa pengharapan. Ketika sholat, kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2 ini tidak cukup, harus dilengkapi dengan perasaan cinta kepada Allah. Maka kita sholat karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menumbuhkan 3 hal ini dalam ibadahnya, pasti dia mendapatkan kelezatan dalam ibadah. Sehingga ibadah yang dia kerjakan terasa nikmat, sehingga dia akan mengulang-ulang ibadah yang dia akan kerjakan. Kemudian para ikhwah sekalian, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, kan tadi kita berusaha agar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berbalik mencintai kita karena ibadah yang kita kerjakan dan seterusnya, maka Allah tidak mungkin akan mengazab orang tersebut. Ya, jadi tidak mungkin seseorang yang dicintai Allah
dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 18 Allah menceritakan tentang perkataan ahlul kitab ini. Mereka mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Jadi mereka mengaku mereka adalah anak Tuhan dan kekasih Tuhan. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Jadi mereka mengaku adalah kekasih Allah, orang yang dicintai Allah, tapi ternyata mereka disiksa Allah. Maka tidak mungkin orang yang dicintai Allah itu disiksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini tidak benar pengakuan mereka adalah orang yang dicintai Allah, tetapi tidak. Kenapa? Karena Allah mengadab mereka. Berarti pemahaman sebaliknya, orang yang Allah cintai tidak mungkin Allah mengazabnya. Kemudian jenis mencintai itu ada beberapa macam, ya. Jenis mencintai ada beberapa macam. Ada yang disebut dengan mahabbatu ibadah, cinta berupa ibadah. Jadi mencintai ini adalah bentuknya ibadah. Karena dia ibadah, maka tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Maka mencintai ibadah jenis ini harus hanya dia tujukan kepada Allah. Nah, apa maksud mencintai berupa ibadah? Yaitu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya wahiyallati tujibut tadzallul wa ta'zim, yaitu cinta yang mengharuskan seseorang merendahkan dirinya dan mengagungkan yang dicintai. Maka mencintai seperti ini yang dilandasi dengan merendahkan diri dan pengagungan kepada yang dicintai, ini cintanya adalah jenis ibadah. Sehingga kelazimannya adalah ketika dia mencintai seseorang dengan ketundukan, menghinakan diri, dan pengagungan kepada yang dia cintai, maka akan menghasilkan orang ini menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka jenis mencintai ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan judul, kan Allah mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan yang mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Maksudnya apa? Orang-orang musyrikin mencintai berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Mencintai yang bagaimana? Mencintai yang jenisnya adalah ibadah. Ketika orang musyrikin mencintai berhala mereka didasari dengan perasaan menghinakan diri, mengagungkan berhala sebagaimana yang mereka peruntukkan kepada Allah. Maka ini jenisnya adalah syirik besar. Yaitu tadi apa? Mencintai yang dia kategorinya adalah jenis ibadah. Bagaimana mencintai ibadah ini? Yaitu mencintai orang yang dicintai dengan ketundukan, kehinaan diri, dan pengagungan kepada yang dia cintai. Ini jenisnya ibadah, maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Nah, orang musyrikin kepada berhala mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah, yaitu dengan menghinakan diri, dengan merendahkan diri dan mengagungkan kepada berhala tersebut sebagaimana mereka mencintai dengan pengagungan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi jenis mencintai adalah yang bukan ibadah. Yang bukan ibadah. Seperti mencintai karena didasari oleh naluri atau tabiat. Seperti kita ini ketujuh ada makan, ketujuh. Apakah diharamkan kita mencintai makanan? Maka jawabannya tidak. Karena mencintai kepada makanan bukan ibadah.
Apakah kita mencintai makanan dengan merendahkan diri kepada makanan, mengagungkan makanan? Bukan. Maka ini adalah jenisnya mencintai yang dia adalah naluri. Memang Allah berikan kita mencintai makanan, mencintai harta, ya. Kemudian juga mencintai pakaian, rumah, tempat tinggal, kendaraan. Maka ini adalah jenisnya bukan mencintai ibadah, tetapi adalah naluri tabiat yang Allah berikan kepada kita. Sama seperti seorang ayah mencintai anak-anaknya. Allah berikan kecintaan kepada orang tua kepada anak-anaknya, sehingga orang tua mencintai anaknya, dan ini bukan jenis ibadah, ya. Maka seseorang itu boleh mencintai anaknya, ya. Namun jangan sampai dia mencintai anaknya sehingga mengkorbankan cintanya kepada Allah. Contoh misalnya, karena saking cintanya kepada anak, akhirnya orang tua melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya anak lakian, ya. Sekalinya inya ini ketujuh lawan boneka. Kemudian hendak mandar sampai nangis misalnya. Lalu abahnya karena cinta sayang lawan anak ditukarakan. Padahal lakian diharamkan memainkan boneka. Maka berarti dia mengorbankan cinta dia kepada Allah demi mencintai anaknya dengan mengerjakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hukumnya adalah fasik, ya. Karena dia lebih mencintai anaknya dibandingkan dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Atau hal-hal yang lainnya, demi anaknya dia berani untuk mencuri, demi anaknya, istrinya dia berani untuk praktek riba. Berarti dia lebih mengutamakan anaknya dibandingkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kategorinya bukan kesyirikan. Kenapa? Jatuhnya adalah kefasikan, karena itu mencintai bukan dalam tahap ibadah. Nanti kita bahas berkaitan dengan masalah itu. Kemudian para ikhwas sekalian, Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan 10 macam agar kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, agar menumbuhkan perasaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bagaimana kita mencintai Allah. Yang pertama, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dan memahami makna-maknanya. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah, kalam yang paling afdol, ya. Kemudian ketika membacanya diberikan pahala, bahkan satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Maka seseorang yang membiasakan membaca Al-Quran, dia baca terjemahnya, faham maknanya, pasti menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Al-Quran bagaikan surat yang mana di dalamnya terdapat maslahat-maslahat yang untuk kita bisa bawa di dalamnya untuk kebaikan seseorang dunia dan akhirat. Maka dengan membaca dan memahami isi Al-Quran. Kemudian cara kita menumbuhkan kecintaan kepada Allah yang kedua adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Dengan amalan-amalan sunnah. Maka itulah ciri seseorang mencintai Allah. Ketika dia mengerjakan perkara sunnah, Allah pun berbalas akan mencintai orang tersebut. Kemudian yang ketiga, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pasti menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Kemudian di antaranya tidak ulun sebutkan, kebanyakan 10, ya, sebagian saja. Di antara cara kita menumbuhkan kecintaan kepada Allah adalah mengingat nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini pasti akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Bagaimana tidak, dari kita lahir sampai sekarang begitu banyak nikmat Allah yang sudah kita gunakan. Dari mata, dari pian lahir sampai wah ini digunakan. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta yang kita miliki, pakaian yang kita pakai setiap hari, makanan yang kita makan setiap hari, ya. Semuanya kita gunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pian senantiasa mengingat itu adalah semuanya pemberian Allah, pasti menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan banyaknya mengingat nikmat Allah, itu juga bisa mengendalikan syahwat kita agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang bermaksiat dengan telingakah, dengan matakah, dengan lisankah, maka dia ingat telinga dia adalah pemberian dari Allah, mulut dia adalah amanah dari Allah, mata dia adalah pemberian dan nikmat dari Allah,
Ketika dia mengingat itu semua, insya Allah dia tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara mencintai Allah adalah berkhalwat bersama Allah. Apa maksudnya berkhalwat? Berdua-duaan, beribadah dalam kesendirian. Ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim, beliau mengatakan al-khalwah bihi fi al-khalwatu bihi waqtan nuzulil ilahi li munajatihi wa tilawati kalamihi wal wuqufi bil qalbi wat ta'addubi bi adabil ubudiyyah baina yadayhi thumma khatmi dzalika bil istighfar wat taubah. Jadi beliau Ibnul Qayyim menyebutkan yang kedelapan agar kita menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah adalah berkhalwat, berkesendirian dengan Allah saat dia Allah turun ke langit dunia. Kapan Allah turun ke langit dunia? Di sepertiga malam terakhir. Nah, maka misal nih subuh jam 5, kita membiasakan 15 menit bangun sebelum subuh. Bekami, berudu 7 menit, sisa 8 menit. Itu kalau pian beribadah secara rutin. Maka ketika ingin kita merutinkan sesuatu, terlebih adalah tahajud, maka mulailah dengan yang ringan dulu, jangan langsung berat. Ketika pian kau merutinkan 3 rakaat saja. Nah, misalnya witir. Pian tutup ibadah pian dengan witir 3 rakaat saja. Setelahnya ada waktu berdoa, silahkan, beristighfar silahkan, tapi pian rutinkan ya. Maka ini jauh lebih baik daripada banyak tapi setahun sekali. Pas 10 terakhir bulan Ramadan saja ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya cara kita untuk menumbuhkan kecintaan kepada Allah adalah dengan menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tadi di waktu Allah turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya yang minta ampun, Allah ampuni. Yang meminta sesuatu maka Allah berikan. Maka di sepertiga malam terakhir. Kemudian para ikhwas sekalian, dalil yang pertama ya yang penulis sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah tadi ayat 165, yaitu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Dan ingat, mencintai di sini adalah mencintai ibadah. Apa maksudnya? Mencintai dengan didasari dengan penundukan diri, penghinaan dan pengagungan kepada yang dicintai. Maka orang musyrikin yang menjadikan tandingan selain Allah seperti berhala, maka mereka mencintai berhala dengan ketundukan, dengan penghinaan diri dan pengagungan sebagaimana yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan itu adalah syirik besar dan ini tidak boleh dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pian harus paham mencintai bagaimana yang itu tidak boleh kepada selain Allah, yaitu adalah mencintai yang ibadah. Yang mana maksudnya adalah mencintai dengan ketundukan, menghinakan diri dan pengagungan kepada yang dicintai. Maka jenis mencintai seperti ini harus hanya ditujukan kepada Allah karena dia adalah ibadah. Tidak seperti orang musyrikin kepada berhala. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 24. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu dan anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan
dan perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta lebih kamu cintai daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidaklah memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, maka di sini Syekh membawakan ini sebagai dalil berkaitan dengan mencintai Allah, yaitu Syekh menyebutkan tentang 8 perkara yang menjadi kecintaan manusia. Jadi pada ayat ini ada 8 perkara yang kita mencintai 8 perkara ini. Yang pertama adalah orang tua. Nah, maka siapa yang tidak mencintai orang tua? Pasti kita mencintai orang tua kita. Mau sidin hidupkah, meninggal duniakah, kita tetap mencintai mereka. Makanya seorang anak yang berbakti kepada orang tua, dia akan senantiasa berbakti kepada orang tuanya, mau dia hidupkah orang tuanya atau meninggal dunia, tetap diperintahkan berbakti kepada orang tua. Maka kalau masih hidup, banyak cara kita lakukan agar berbakti kepada orang tua. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka sebagian pintu berbakti kepada orang tua tertutup, sebagian saja bisa kita lakukan. Maka kalau kita ditinggal wafat oleh orang tua kita, cara berbaktinya tidak seluas ketika mereka masih hidup. Maka ada hal-hal tertentu cara kita berbuat baik kepada mereka ketika mereka sudah meninggal dunia. Entah dengan bersedekah atas nama mereka, menghajikan atas nama mereka, kemudian ketika mereka memiliki puasa yang tidak dibayar dengan persyaratan tertentu, maka kita bayarkan puasanya, dan seterusnya. Maka ini bermanfaat kepada orang tua yang di dalam kubur sebagai bakti kita sebagai anak kepada mereka. Maka yang pertama seseorang mencintai adalah orang tua. Yang kedua, anak keturunan. Siapa yang tidak mencintai anaknya? Maka semua kita mencintai anak, cucu, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, saudara. Yang keempat, pasangan hidup. Ya. Kemudian yang kelima, karib kerabat, paman, acil, kai, nini, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, harta yang dia usahakan. Kemudian yang ketujuh, perdagangan yang dia geluti. Kemudian yang kedelapan, rumah yang dia bangun dengan susah payah. Maka 8 hal inilah yang menjadi kecintaan seseorang. Yang mana wajar enggak? Wajar. Seseorang mencintai ayah wajar. Anak, keluarga, harta, pasangan wajar. Menjadi tidak wajar kalau seandainya demi mencintai 8 ini, akhirnya mengkorbankan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, karena dia mencintai orang tuanya, ujar kuitannya, larap jenggot jar. Karena dia mencintai orang tuanya, dia mengikuti kehendak orang tuanya. Nah, padahal berkaitan dengan larangan jenggot itu adalah perbuatan maksiat, maka tidak boleh mentaati orang tua dalam perkara maksiat. Maka kalau kita turuti, berarti kita mengkorbankan kecintaan kita kepada Allah dibandingkan dengan orang tua. Kita lebih mencintai orang tua dibandingkan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka ini tidak boleh. Apakah mengeluarkan dia dari keislaman? Maka jawabannya tidak. Hukumnya adalah fasik. Hukumnya apa? Fasik. Bukan berkaitan tadi dengan dalil yang pertama, mencintai yang jenisnya adalah ibadah. Jadi ketika dia mengkorbankan mencintai Allah demi orang tuanya kah, anak keturunannya kah, maka ini adalah dosa besar, tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Kemudian ada sebuah hadis ya, ketika sahabat Abdullah bin Umar ya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian berjual beli dengan cara riba dan kalian
mengikuti ekor sapi. Maksudnya sibuk apa? Beternak. Dan kalian terlena dengan kegiatan bercocok tanam. Sementara jihad kalian abaikan. Maka sungguh Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Perhatikan hadis ini. Maka hadis ini Rasul mengkabarkan bahwa Allah tidaklah melarang kita sibuk dengan berternak, sibuk dengan bercocok tanam, atau sibuk dengan berjualan. Tetapi jangan sampai mengkorbankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika dia sibuk bercocok tanam, sibuk dengan beternak, ternyata membuat mereka meninggalkan jihad, ini yang bermasalah. Ini yang bermasalah. Atau misalnya ketika mereka berdagang ya. Kemudian ketika berdagang sampai tidak sholat, maka ini menjadi bermasalah. Silahkan berdagang, silahkan bercocok tanam, membangun rumah dan seterusnya, namun jangan sampai melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjualan harus tahu jangan sampai ada ribanya, ada haramnya, karena perintah Allah adalah ketika berdagang apakah jangan sampai melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari hadis tadi. Jadi Rasulullah tidak melarang kita sibuk dengan dunia kada. Namun adalah ketika sibuk dengan berdagangkah, berbisniskah, atau bercocok tanamkah, berternakkah, namun ternyata melalaikan kewajiban. Seperti panggilan jihad pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Maka jangan sampai tadi mengorbankan kecintaan dia kepada Allah, kemudian dia karena cintanya kepada anaknya, keluarganya, kemudian juga orang tuanya, sehingga melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah dalam dalil yang kedua ini penulis menyebutkan 8 hal yang paling kita cintai. Maka silahkan cintai, tapi jangan sampai mengkorbankan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil selanjutnya ini berupa hadis. Nah, setelah penulis membawakan dalil berupa Al-Qur'an, setelahnya penulis membawakan dalil berupa hadis Rasulullah SAW, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya dan daripada orang tuanya dan daripada manusia seluruhnya. Kalau kita lihat, kita perhatikan, kan bab ini berkaitan dengan mencintai Allah. Tetapi dalam dalil yang ketiga ini penulis membawakan mencintai Rasul. Apa hubungannya dengan Allah? Hubungannya adalah mencintai Rasul sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, otomatis mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya sendiri, ya, daripada anaknya sendiri dan orang tuanya dan manusia seluruhnya. Hadis ini menunjukkan bahwasannya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih didahulukan daripada anak, kepada orang tua, dan kepada manusia seluruhnya. Bahkan kita dahulukan daripada mencintai diri kita sendiri. Nah, ketika ternyata dia mencintai seseorang melebihi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka imannya tidak sempurna, sehingga mencintai Rasulullah di atas semuanya hukumnya adalah wajib. Nah, kalau dia tinggalkan maka dia berdosa, tapi tidak sampai kepada derajat mengeluarkan dia dari keislaman. Kemudian ada dalil yang lain yang mendukung pemahaman ini, bahwasanya kita harus mendahulukan mencintai Rasul daripada semua orang, bahkan kepada diri kita sendiri.
Yaitu berkaitan, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, berkaitan dengan mertua Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. Pada suatu ketika, beliau pernah berkata kepada menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad adalah menantu dari Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi ulun sering mengulang, 4 khalifah, 2 pertama menantu Rasul, 2 berikutnya, dua yang pertama adalah mertua Rasul, 2 yang berikutnya adalah menantu Rasul. Maka mertua Rasul adalah Abu Bakar dan Umar. Rasul menikah dengan Aisyah, anaknya Abu Bakar. Rasul menikah dengan Hafsah, anaknya Umar. Utsman menikahi 2 putri Rasul, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ali menikahi dengan Fatimah. Maka 4 ini adalah 2 yang pertama mertua Rasul, 2 berikutnya adalah menantu Rasul. Jadi Umar bin Khattab berkata kepada menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh aku mencintaimu melebihi apapun kecuali diriku sendiri." Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La walladzi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika." Bukan begitu kata Rasulullah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, engkau belum beriman secara sempurna sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Nah, setelah mendengar perkataan Nabi tadi, bagaimana reaksi dari Umar bin Khattab? Yang beliau adalah mertuanya Rasul. Kata Umar bin Khattab, "Sekarang demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Maka Nabi mengatakan, "Al-an ya Umar." Sekarang baru benar wahai Umar. Dan ini menunjukkan bagaimana taatnya para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diperintahkan, dijelaskan bahwa iman yang benar adalah bahwa engkau mencintaiku sebagaimana melebihi cinta engkau kepada dirimu sendiri, barulah benar. Kemudian para ikhwah sekalian, para ulama menyebutkan ada 2 perkara yang bisa membuat kita sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mengenal kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang akhlak itulah penarik seseorang itu mencintai kita. Nomor 1 adalah akhlak. Ilmu nomor sekian. Maka yang pertama yang dinilai seseorang sehingga seseorang mencintai seseorang tersebut adalah dengan akhlak mulia. Ada orang ilmunya tinggi tapi kada berakhlak, sukalah orang, kada suka. Ada orang biasa saja, ya. Orangnya biasa saja, Pak, itu nah, tampilan biasa, ilmu biasa tapi akhlaknya bagus. Pasti orang suka. Maka dengan mengenal keluar biasaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini membuat kita sangat mencintai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap beliau, tutur kata beliau, akhlak beliau kepada semua orang, kepada para istrinya, kepada para sahabatnya, kepada para pembantunya, ya subhanallah, kepada anak kecil. Maka inilah yang membuat kita mengharuskan sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau luar biasa, sampai-sampai Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Yang pertama apa? Mengenal kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sedikit yang masuk Islam karena melihat keindahan akhlak beliau. Kemudian cara yang kedua agar kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengingat jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jasa Rasulullah terhadap kita sangat banyak. Kita bisa mengenal Allah, kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengetahui yang mana yang halal, yang mana yang haram. Kita bisa merasakan lezatnya iman karena siapa? Jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdakwah siang malam, ya. Bahkan Rasulullah di awal berdakwahnya diusir dari kota Mekah, ya. Ketika Rasulullah pergi ke Taif dilempari dengan batu, subhanallah.
Ketika Nabi beribadah salat ya di hadapan Ka'bah, lalu ada yang menghinakan beliau dengan meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Maka semua nabi ya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika berdakwah maka tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita ya. Maka inilah yang mengharuskan kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sangat besarnya jasa Rasulullah kepada kita melebihi besarnya jasa orang tua kita kepada kita. Kan orang tua kita ini sangat besar jasanya, ya kadang, ya luar biasa. Tapi jasa Rasulullah lebih besar kepada kita daripada orang tua kita kepada diri kita. Maka jasa orang tua itu hanya terbatas kepada dunia, yang memberikan nafkah, makan, minum, macam-macam. Tetapi jasa Rasulullah kepada kita berkaitan dengan dunia akhirat. Kita bisa beribadah dengan benar karena jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berakhlak mulia, tahu kesyirikan, tahu kebid'ahan, maka dari jasa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengetahui dua perkara tadi, ini bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang berikutnya yang keempat ya, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar, wa fi riwayah la yajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhirih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang barang siapa terdapat di dalam dirinya ketiga perkara tersebut, maka pasti dia mendapatkan manisnya iman. Nah, sebagaimana makanan ada manisnya, ada kelezatannya, maka begitu pula iman. Ada manisnya, ada kelezatannya. Maka ketika kita mendapatkan manisnya iman, maka caranya dengan 3 hal. Apa makna manisnya iman? Yaitu maknanya adalah merasakan kelezatan setiap ibadah yang kita kerjakan. Itu maksud dari manisnya iman. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang barang siapa di dalamnya terdapat 3 ini, maka dia mendapatkan manisnya iman. Maksud dari manisnya iman adalah dia merasakan kelezatan dalam setiap ibadah yang dia kerjakan. Dan ini menunjukkan tidak semua orang beribadah mendapatkan kelezatan dalam ibadahnya. Maka sehingga seseorang harus berusaha setiap ibadah yang dia kerjakan ada kelezatan dan kenikmatan di dalamnya, sehingga akan terasa khusyuk ketika dia mengerjakannya. Maka yang pertama agar kita mendapatkan manisnya iman adalah, ini poinnya, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Yang kedua, dan dia mencintai seseorang tidak lain hanya karena Allah. Jadi dia mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, benci. Maksudnya tidak mau kembali kepada kekafiran setelah dia diselamatkan oleh Allah darinya, sebagaimana dia dibenci kalau dilemparkan ke dalam api. Dia benci, tidak suka dia kembali kepada kekafiran, sebagaimana dia diselamatkan oleh Allah darinya, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke dalam api. Dan disebutkan dalam riwayat lain, seorang tidak akan merasakan manisnya iman sebelum 3 hal tadi. Maka syarahnya, penjelasan hadis ini adalah iman menunjukkan bahwasanya memiliki rasa manis. Ada kelezatan dan manis dalam iman.
Sehingga seseorang yang merasakan manis dan lezatnya iman akan merasakan kebahagiaan, terlebih bahagia dalam ibadah yang dia kerjakan. Maka tadi sebagaimana makanan ada kelezatan di dalamnya, makanya kita makan tiap hari, ya. Sebagaimana ada kelezatan dalam mengobrol kepada kawan, ada kelezatan dalam menyalurkan hobi, ya. Maka begitu pula iman, di dalamnya terdapat manis dan lezatnya. Dan yang dimaksud dengan kelezatan iman adalah tadi, yaitu merasakan nikmat dan bahagia ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasakan lezat dan bahagia ketika mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dan juga merasa bahagia ketika menanggung beban demi mendapatkan ridho Allah. Ya. Seperti Allah wajibkan, bebankan kepada dia salat, maka itu bukan beban, tetapi adalah sebagai kebahagiaan. Maka setiap ibadah yang kita kerjakan seharusnya kita mengerjakan dengan bahagia. Maka tidaklah bisa kita bahagia dan merasakan lezat dalam ibadah kecuali tadi yang pertama yang harus kita lakukan, Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada siapapun. Yang pertama tadi adalah mencintai Allah dan Rasul melebihi siapapun. Kemudian hadis ini ada sebuah pelajaran yang lain, yaitu hadis ini dalil bahwasanya janganlah seseorang beribadah kepada Allah atas dasar takut dan berharap saja, maka harus ditambah satu lagi, yaitu atas dasar cinta kepada Allah, sehingga dia mendapatkan manisnya ibadah dalam ibadah yang dia kerjakan. Jadi ketika seseorang beribadah harus menumbuhkan 3 hal. Pertama, rasa takut. Yang kedua, rasa harap. Yang ketiga, mencintai Allah. Kalau diibaratkan seperti burung, ya, sayap kanan itu rasa harap, sayap kiri rasa takut, kepalanya adalah atas dasar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua yang dengannya kita mendapatkan manisnya iman adalah tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Maka siapapun dia, ya, dia adalah orang beriman, orang muslim, maka kita harus mencintai dia. Ternyata dia ahli ibadah, suka menuntut ilmu agama, orang saleh, maka kita mencintai dia. Kenapa kita mencintai dia? Karena dia mencintai Allah, karena dia beribadah kepada Allah, karena dia beriman kepada Allah. Bukan didasari karena faktor dunia. Sehingga mau dia kaya kah, mau tidak kaya kah, jabatan tinggi kah, rendah kah, maka tetap kita cintai dia karena dasar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyuruh kita saling mencintai karena Allah, karena diikat dengan iman dan Islam. Apalagi dia adalah ahli ibadah, suka melakukan ketaatan kepada Allah, maka kita harus mencintai dia. Ketika kita mencintai seseorang karena Allah, maka akan mendapatkan manisnya iman. Ya. Kita mencintai pasangan kita karena ada hak yang harus kita tunaikan kepada dia. Karena Allah yang memerintahkan kita sebagai suami berbuat baik kepada istri. Maka kita mencintai istri karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika tadi dia mencintai seseorang karena Allah, akan mendapatkan manisnya iman. Kemudian yang ketiga, agar dia mendapatkan manisnya iman adalah sangat membenci kekufuran. Nah, dia benci kepada kesyirikan, kekufuran, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Maka siapa yang suka dilemparkan ke dalam neraka? Maka sebegitu pula dia benci terhadap kekafiran. Maka ini menunjukkan bahwasanya, ya, benci kepada kekufuran ini menunjukkan bahwasanya hendaknya kita melatih diri kita benci kepada perbuatan maksiat. Maka maksiat yang paling besar adalah kekufuran. Hendaklah kita melatih diri kita untuk membenci kemaksiatan. Kenapa banyak orang bermaksiat kepada Allah, seperti berzina, seperti minum khamar? Karena di dalamnya terdapat kelezatan, lezat yang dirasakan oleh hawa nafsu. Makanya kenapa orang banyak pacaran? Nyaman kada nyaman pacaran? Karena orang banyak akhirnya berpacaran. Ya. Setiap kemaksiatan ada kelezatannya.
Maka dalam hadis ini isyarat kita hendaknya melatih diri kita untuk benci kepada kemaksiatan. Apalagi kesyirikan, apalagi dosa besar, berzina, minum khamar, riba dan seterusnya. Maka hendaklah kita melatih diri kita untuk benci terhadap perbuatan maksiat. Dan ini ada isyaratnya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, di surah Hujurat ayat 7, firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnallah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada iman dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sehingga kita berusaha dan melatih diri kita untuk benci kepada kemaksiatan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil selanjutnya kita habiskan. Ini, setelah penulis membawakan dalil ayat, dalil hadis, kemudian membawakan selanjutnya perkataan sahabat. Maka Ibnu Jarir rahimahullahu taala meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan, "Man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatallah bidzalik wa lan tajida 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik wa qad sara 'amatu mu'akhatin nas ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'a." Kata Abdullah bin Abbas, barang siapa yang mencintai dan membenci karena Allah dan membela dan memusuhi karena Allah, maka sesungguhnya kewalian dari Allah itu diperolehnya dengan hal-hal tersebut. Seorang hamba tidak akan bisa mendapatkan lezatnya iman sampai dia bersikap demikian, meskipun dia telah memperbanyak sholatnya dan puasanya. Pada umumnya, kata Abdullah bin Abbas, ini sekelas beliau mengucapkan demikian. Kata Abdullah bin Abbas, pada umumnya atau kebanyakannya, persahabatan itu dijalin di antara manusia karena dibangun atas dasar kepentingan dunia. Maka ini tidak sepantasnya. Maka persahabatan, pertemanan harus didasari oleh karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena faktor dunia. Dan itu tidak akan bermanfaat sedikit pun baginya. Maka di sini Abdullah bin Abbas mengatakan ada 4 hal. Yang pertama, mencintai karena Allah. Yang kedua, membenci karena Allah juga. Yang ketiga, membela karena Allah dan memusuhi karena Allah. Maka ketika dia mengerjakan 4 hal tadi, kewalian dari Allah akan dia dapatkan. Maka misal ada seorang hamba yang dia banyak sholat, banyak berpuasa, ya, ternyata dia tidak bisa mengamalkan 4 hal tadi, maka dia tidak bisa mendapatkan lezatnya iman. Sekalipun dia banyak puasa, banyak sholat. Apa yang dia harus lakukan? Membenci karena Allah, mencintai karena Allah juga. Membela karena Allah, memusuhi karena Allah juga. Maka hadis ini mengisyaratkan bahwa jika seseorang ingin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, pembelaannya karena Allah, dan permusuhannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mencintai orang beriman karena Allah. Bukan karena dunianya, bukan karena hartanya, bukan karena bisnisnya, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita saling mencintai karena mereka memiliki iman dan Islam. Sebagaimana kita benci terhadap orang kafir karena permusuhan mereka kepada Allah, maka Allah benci kepada mereka, maka kita pun benci kepada mereka. Maka benci karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian menyebabkan dia mendapatkan manisnya iman. Kemudian dalil yang terakhir kita habiskan, maka berupa ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mentafsirkan firman al-asbab,
pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa taqatta'at bihimul asbab, dan putuslah al-asbab di antara mereka. Apa maksud al-asbab di sini? Kata Abdullah bin Abbas, kasih sayang di antara mereka. Maksudnya apa? Putuslah kasih sayang di antara mereka ketika di akhirat, pas mereka berkasih sayang di dunia di atas perkara dunia. Maka ketika di akhirat, persahabatan mereka menjadi putus. Dalil ini yang disebutkan oleh penulis adalah potongan kecil dari beberapa ayat. Lengkapnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 166 dan 167. Dua ayat ya. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab. Berarti konteksnya di mana? Di akhirat. Jadi orang yang diikuti berlepas diri daripada orang yang mengikuti. Dan mereka melihat azab. Dan ketika segala hubungan dan ketika segala asbab di antara mereka terputus. Asbab di sini apa? Kata Abdullah bin Abbas adalah kasih sayang. Jadi kasih sayang mereka terputus di akhirat karena persahabatan yang mereka jalin di dunia karena faktor dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapatkan kesempatan. Maksudnya adalah kesempatan kembali ke dunia. Tentu kami akan berlepas tangan dari mereka. Sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Ini saling berlepas tangan ketika dia di akhirat. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka. Dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Maka maksud dari Abdullah bin Abbas adalah segala bentuk kasih sayang akan terputus di hari kiamat nanti. Ketika dulunya di dunia mereka bersahabat, menyambung relasi di atas dasar kemaksiatan. Di atas apa? Dasar kemaksiatan, maka akan saling memutuskan. Maka pada saat tersebut tidak ada pertolongan siapapun. Ya. Bahkan sangat besar kemungkinan pada hari kiamat terjadi adalah saling menjatuhkan demi menyelamatkan diri masing-masing. Maka hendaklah seseorang berusaha menjadikan semua persahabatan, pertemanan yang terjalin di antara sesama muslim hendaklah berdasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena faktor dunia, bukan karena hanya bisnis saja, apalagi karena di atas dasar kemaksiatan. Seperti dalam tongkrongan, dalam berkekawanan sahabat, tetapi tongkrongannya pacara, minuman keras, kada sembahyangan, ini bahaya di akhirat. Ini bahaya di akhirat. Ya. Maka tongkrongan seperti ini yang dibangun di atas kemaksiatan, pertemanan mereka di atas kemaksiatan kepada Allah, maka pada hari kiamat mereka akan saling menjatuhkan. Maka tidak ada kasih sayang di antara mereka. Bahkan akan saling apa? Menjatuhkan, saling berlepas tangan. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'duhum ili ba'din aduwwun illal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap teman, setiap sahabat pada saat tersebut hari kiamat saling bermusuhan satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa yang menjalin pertemanan, persahabatan karena dasar demi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi pala. Ada berapa ini? Ada berapa pelajaran? Ada 11 lah. Binak dulu. Ya, kita habiskan. Pelajaran pertama dalam bab ini yaitu penjelasan ayat Al-Baqarah
yang dalil pertama tadi tentang orang musyrikin mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Mencintai apa? Mencintai ibadah. Yaitu ketika mereka mencintai berhala mereka dengan menghinakan diri, dengan mengagungkan terhadap berhala sebagaimana mereka memperuntukkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang kedua, tafsir ayat Baro'ah, yaitu firman Allah, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, tentang 8 hal yang menjadi kecintaan seseorang. Mencintai orang tua, mencintai anak, pasangan, keluarga, tempat tinggal, dan seterusnya. Maka ini adalah hal wajar ketika kita mencintai 8 hal ini. Tetapi menjadi tidak wajar, menjadi kefasikan ketika mencintai mereka, mengkorbankan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi ketika anak misalnya ingin dibelikan tempat judi misalnya. Karena dia mencintai anaknya, akhirnya orang tuanya mengiyakan permintaan anak. Padahal alat judi hukumnya adalah haram. Berarti dia mengkorbankan Allah demi mencintai anak-anaknya. Maka ini menjadi terlarang. Sama seperti orang tua. Orang tua kita menyuruh kita bermaulidan, misalnya menyuruh kita bertahlilan, ya, dan seterusnya. Maka karena kita sayang lawan kuitan, kadang nyaman lawan kuitan, akhirnya kita menuruti. Padahal Rasulullah melarang itu. Padahal Allah melarang itu. Maka jangan sampai mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Berarti kita lebih mencintai makhluk dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Maka ini menjadi terlarang dan bentuknya adalah kefasikan. Kemudian kandungan yang ketiga, wajibnya mencintai Rasulullah SAW atas diri kita, keluarga kita, dan juga harta kita. Maka diri kita hendaknya tunduk terhadap perintah Rasulullah, keluarga kita pun juga demikian, harta kita gunakan dalam rangka mencintai Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, nafyul iman la yadullu alal khuruj minal Islam. Menafikan keimanan tidak menunjukkan keluarnya dia dari Islam. Ini diambil dari apa? Sabda Rasulullah, tidak sempurna, kan la yu'minu. Kan secara harfiah tidak beriman. Maksudnya bukan tidak beriman hilang sama sekali, bukan. Maksudnya adalah tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintaiku melebihi dia mencintai anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Maka yang nomor satu kita cintai adalah Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis tadi tidak beriman. Maksudnya apa? Tidak sempurna iman. Jadi kalau ada seseorang lebih mencintai istrinya dibandingkan dengan Rasulullah, itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tapi hukumnya adalah dosa besar. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, anna lil iman halawatan qad yajiduha al-insan wa qad la yajiduha. Sungguh iman itu memiliki manis atau memiliki kelezatan yang terkadang seseorang mendapatkannya dan terkadang juga tidak mendapatkannya. Maka kita rasa-rasa saja apakah selama kita beribadah kita terasa lezat, terasa nikmat atau tidak. Kalau kita beribadah terasa nikmat, terasa lezat dengan tadi mengamalkan sebab-sebabnya, maka kita akan mendapatkan manisnya iman dengan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, a'malul qalbi al-arba' allati la tunalu wilayatullah illa biha wa la yajidu ahadun ta'mal iman illa biha. Amalan hati yang 4, yaitu tadi sebagaimana perkataan siapa? Perkataan Abdullah bin Abbas. Ya. Yaitu itu perkataan siapa? Nabi apa Abdullah bin Abbas tadi ya? 4 hal yang disebutkan oleh penulis tadi. Abdullah bin Abbas mencintai karena Allah, benci karena Allah, kemudian membela karena Allah, dan mengasihi karena Allah. 4 amalan hati.
yang tidak akan didapatkan kewalian dari Allah kecuali dengan mengamalkan 4 hal tadi. Kemudian juga dan tidak akan mendapatkan seseorang manisnya iman kecuali dengan mengamalkan 4 hal tadi. Cinta karena Allah, benci karena Allah, membela karena Allah, dan memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh kandungannya adalah fahmus sahabi lil waqi anna amatal muakhah ala amrid dunya. Pemahaman sahabat ini terhadap realita. Maksudnya siapa? Abdullah bin Abbas. Bahwasanya kebanyakan persaudaraan, persahabatan itu dibangun di atas perkara dunia. Ini kan di zaman beliau ya, bahwa banyak orang bersahabat, bersaudara karena dibangun di atas perkara dunia. Kalau dunianya hilang, ditinggalkannya sahabatnya. Nah, ini zaman beliau. Maka bagaimana di zaman sekarang? Kemudian yang ke-8, tafsir wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah di antara mereka asbab. Apa maknanya? Kata Abdullah bin Abbas, kasih sayang. Pada hari kiamat segala bentuk kasih sayang yang dulunya mereka bersahabat, saling mencintai, tetapi di atas kemaksiatan, akhirnya pada hari kiamat segala kasih sayang terputus di antara mereka, bahkan saling saling menyalahkan di antara mereka. Kemudian yang ke-9, anna minal musyrikin man yuhibbullah hubban syadidan, bahwasanya ada di antara orang musyrikin yang mencintai Allah, ada di antara orang musyrikin yang mana mereka mencintai Allah dengan sangat mencintai. Nah, jadi orang musyrikin itu apakah mereka mencintai Allah? Maka jawabannya iya. Tetapi ternyata mencintainya mereka kepada Allah, mereka juga tujukan kepada para berhala. Nah, sehingga mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka kecintaan yang mereka berikan kepada Allah dengan penghinaan, dengan pengagungan, itu ternyata mereka berikan juga kepada berhala. Sehingga mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa Pak? Yang ke-9. Ulun kada tepoto nah, pinjam Bang. Pinjam buku pian Bang. Ada yang bawa bukunya kah? Tadi memoto rupanya kada tepoto. Pinjam Pak buku pian Pak. Jadi supaya kada barat ulun foto aja terkadang. Oh iya nggih. Kadang ulun foto di sini. Yang ke-10 pala. Ya, sudah. Masih. Kemudian faidah yang ke-10 yaitu ancaman terhadap seseorang yang ke-8 perkara tersebut yang di ayat tadi, yaitu 8 perkara yang dicintai seseorang. Yang pertama orang tua, kedua saudara, ketiga pasangan, 4 keluarga, 5 harta kekayaan, 6 bisnis atau perniagaan, ke-7 tempat tinggal, ya. Lebih dia cintai daripada agama. Ancamannya apa? Fatarabbasu, kata Allah, maka tunggulah. Tunggulah apa? Tunggulah kehancuran, kebinasaan. Kemudian Allah tutup dengan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Nah, sehingga seseorang yang mencintai 8 hal ini atau salah satunya atau sebagiannya melebihi cintanya kepada Allah, maka Allah tidak memberikan hidayah kepada orang tersebut, ya. Contohnya apa? Kayak tadi misalnya kuitannya menyuruhnya memakai jimat. Menyuruh apa? Memakai jimat. Pakai nak supaya kamu selamat. Kada kena asap misalnya, kada kena COVID. Nah, disuruh pakai jimat. Karena dia cinta kepada orang tuanya, menghormati orang tuanya, dia pakai jimat padahal tahu Allah dan Rasulnya melarang pakai jimat. Berarti dia mendahulukan orang tuanya dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya. Maka ada ancamannya. Di akhir ayat Allah mengatakan, Innallah la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidaklah memberikan hidayah kepada orang fasik, sehingga dihukumi dia adalah orang fasik. Kemudian yang terakhir yang ke-11. Nah, mempertuhankan selain Allah dengan mencintainya sebagaimana mencintai Allah adalah syirik besar. Tapi pian harus paham, mencintai di sini maksudnya adalah mencintai yang jenisnya ibadah. Apa dia maksudnya? Mencintai yang didasari dengan penghinaan diri dan pengagungan kepada
yang dicintai, maka ini adalah ibadah. Tidak boleh dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tujukan jenis cinta ini kepada selain Allah, melakukan syirik besar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita habiskan 2 sesi berkaitan dengan bab mencintai Allah ini. Maka kita akan nanti teruskan bab 31 tentang takut kepada Allah. Makanya tadi ulun jelaskan bahwa di bab ke-30 ini penulis mulai membawakan tentang ibadah-ibadah hati yang dimulai dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nanti selanjutnya berkaitan dengan ibadah hati yang lain, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Kita tutup wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.